yang diberitakan, alhamdulillah peran Jawa Barat sangat signifikan dalam mensukseskan presidensi G20 di Indonesia, khususnya di malam ini untuk Y20 atau U20. Delegasi anak muda, calon-calon pemimpin dunia ya, ini harap dicatat, yang akan mengambil keputusan-keputusan penting di negaranya. 2 hari ini berdebat dengan sangat luar biasa, tapi bersepakat terhadap poin-poin untuk dikomunikasikan dalam bentuk komunike, ya, pointer-pointer yang kita akan perjuangkan disampaikan ke Pak Presiden Jokowi di kesempatan yang tercepat, ya, untuk dijadikan salah satu poin yang harus dipresentasikan, dibahas secara serius di G20 Summit di Bali. Ya, jadi jangan hanya terlihat G20 Summit urusan orang-orang yang sudah senior lah kira-kira. Justru masa depan itu yang menjadi kekhawatiran anak-anak muda ini harus direspon secara serius dalam kebijakan-kebijakan yang merespon berbagai poin yang sudah disepakati. Tim dari Y20 Indonesia yang ada di kiri kanan saya sudah sangat bekerja keras, luar biasa. Mudah-mudahan peran Jawa Barat, peran Bandung memberikan semangat biar nggak terlalu tegang, karena debatnya udah kayak di PBB lah kira-kira begitu, ya. Dengan suasana Bandung yang lebih dingin, yang lebih santai, yang lebih historis, mungkin mereka bisa lebih rileks, sehingga yang penting kesepakatannya dipahami. Kemudian tantangan kedua adalah mengkomunikasikan. Saya sebagai Gubernur Jawa Barat selalu menggunakan semua kemampuan saya, dari anggaran, dari kebijakan, termasuk media sosial pribadi saya, itu sering kami gunakan untuk mempromosikan nilai-nilai seperti ini. Itu saya kira yang pertama. Yang kedua juga ada isu tentang akses keuangan digital, itu menjadi penting. Kita baru tahu, baru memahami bahwa revolusi keuangan digital, kripto dan lain-lain tidak bisa dihindari. Kita ini jangan lari dari masalah, tapi harus menghadapi masalah. Maka isu-isu akses keuangan, isu digital, isu pinjol, sisi negatifnya ada judi online, itu juga harus kita lawan. Tapi di sisi lain, kemerdekaan, demokratisasi keuangan sekarang bisa digunakan di mana saja, tanpa harus secara fisik datang ke institusi keuangan, dan bisa menjadi instrumen untuk melakukan yang kita sebut inklusivitas di dalam akses keuangan melalui teknologi. Itu satu poin juga yang dibahas tentang bagaimana revolusi digital ini harus mensejahterakan. Secara umum, saya semangati mereka dengan semangat Asia Afrika tahun 55, bahwa dulu di Bandung kita lawan injustice, sekarang juga lawanlah ketidakadilan di berbagai multidimensi, ketidakadilan di ekonomi, keadilan sosial, pendidikan, dengan cara khas anak muda yang selalu bersemangat dan out of the box. Saya kira itu secara umum. Boleh Pak minta pandangannya terkait pentingnya literasi keuangan untuk pemuda, Pak? Ya, cara menghancurkan sebuah negara adalah menghancurkan generasi muda. Cara juga mensukseskan, menggemilangkan sebuah negara adalah mengedukasi, memintarkan, mencerdaskan pemudanya. Nah, literasi keuangan bagi pemuda ini harus jadi sebuah hal yang wajib, harus menjadi hal yang menjadi biasa seiring mereka menggunakan teknologi. Jadi harap diingat, HP itu bukan hanya alat komunikasi, tapi HP itu sekarang di anak-anak muda menjadi alat produksi. Nah, gunakan mobile phone, smartphone-nya ini salah satunya untuk hal yang sangat penting, yaitu akses keuangan, literasi keuangan. Semua urusan hidup suatu hari akan selesai di tangan kita, dan yang terpenting adalah masalah literasi keuangan. Dari sekarang rajinlah berinvestasi misalkan, dan sekarang rajin melihat bahwa wealth creation, ya, tidak hanya menabung sekarang tapi berinvestasi, maka harus jadi subjek yang smart. Contoh, kalau tidak smart kan tertipu oleh binary option yang ramai kemarin, ya, karena ketidaktahuan terhadap isu-isu keuangan digital. Nah, ini yang harus kita jalani, dan Jawa Barat berkomitmen anak-anak mudanya literasi digital keuangannya harus kecil. Oke, ada yang lain? Ada pertanyaan lagi?
Pak, terkait isu lain Pak, terkait kasus Tasik di Tasikmalaya sendiri seperti apa Pak? Ya, saya mengutuk keras kejadian di Tasikmalaya ini. Tanggung jawab dari lingkungan terdekat yaitu sekolah, kepala sekolah, para guru harus bertanggung jawab penuh karena orang tua menitipkan anaknya ke sekolah untuk dijaga, untuk diedukasi. Dan orang tua harus mampu mendidik anaknya, menanamkan nilai-nilai karakter. Di rumah, orang tua adalah guru, di sekolah, guru adalah orang tua. Ya. Saya adalah survivor dari bully. Zaman SMP, Pak Gubernur ini korban bully. Jadi saya merasakan betul rasanya dibully. Ya. Oleh karena itu, tanggung jawab paling utama adalah di lingkungan terdekat yaitu guru dan sekolah. Nah, ini mudah-mudahan tidak terulang lagi dan tetap harus ada sanksi konsekuensi kepada yang melakukan walaupun masih di bawah umur, tentu dengan asas-asas kepatutan kemanusiaan, tapi tetap harus ada pelajaran bagi mereka yang dan dari tim Pemprov DP 3 AKB sudah melakukan respon-respon pendampingan dan juga arah solusi dari hal yang sudah kita alami. Terima kasih. Terima kasih ya Tunon Sadayana, selamat malam.